Tuhan. Ya, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini berkumpul kembali bersama keluarga besar di tempat ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Thank you tim worship, kalian luar biasa. Baik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita arahkan pandangan kita sekali lagi untuk kita boleh berjumpa dengan Bapa di surga. Bapa di surga, kami datang untuk berjumpa dengan Engkau, Sang Sumber dari segalanya. Bicaralah kepada setiap kami isi hati-Mu, sebab kami mau mendengarkan suara-Mu. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Buka hati kami, selidikilah hati kami. Singkapkan setiap hal yang terselubung. Ajar setiap kami Tuhan, boleh bersama keluarga kami mengalami Engkau, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Ubahkan kami seturut dengan panggilan ilahi atas hidup kami, atas keluarga kami, atas keturunan kami, dan keturunan kami, dan keturunan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, terus Roh Kudus berbicara. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Senang sekali ada di keluarga ini. Saya tidak asing, saya juga adalah bagian dari keluarga ini. Dan saya juga bersyukur, saya juga boleh dimentor oleh bapak-bapak di sini. Khususnya Bang Darwin, Bu Lia, thank you juga Kak Hindra yang sudah menginspirasi. Dan thank you Kak Rini. Ya, hari ini saya nggak sendirian, saya perkenalkan saya Mardi dan ini istri saya. Saya Ria. Dan bersama kami ada tim kami, para pendoa kami dan supporter kami. Boleh bangkit berdiri anak saya, silakan. Boleh hadap ke belakang. Iya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kedua lagi di Singapura. Yang pertama boleh balik, ini namanya Ella, boleh hadap? Ya, ini Ella. Yang kedua namanya Eli, yang kedua lagi di Singapura, namanya Evin mengikuti online. Yang ketiga, iya ini namanya Elis. Yang keempat, boleh hadap ke belakang? Iya ini namanya Cia. Yang kelima boleh hadap ke belakang? Iya ini namanya Son. Yang keenam boleh hadap belakang? Ini namanya Ona ya. Dan bersama kami ada anak asuh kami juga, boleh bangkit berdiri. Nah ini namanya Lintang. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan. Tema hari ini sangat-sangat bagus banget. Kami dikasih tema Descendant of the Blessed. Saya sangat terberkati ketika mempelajari dan mempersiapkan materi ini. Ya, berkat Tuhan atas keturunan keluarga yang diberkati. Ternyata ada berkat Tuhan di dalam keluarga yang diberkati. Jadi kalau kita baca di dalam Mazmur 37, 25 sampai 26, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, dan 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Wow, tentunya ini adalah sesuatu yang kita rindukan dan harapkan di dalam setiap keluarga kita. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, itu kerinduan saya. Dan tentunya itu kerinduan Tuhan, ya luar biasa. Ini kerinduan Tuhan, di mana orang-orang anak-anak cucu kita gak pernah minta-minta, gak pernah berkekurangan. Terus bagaimana orang-orang mereka akan ada dan diberkati oleh Tuhan, oleh karena hidup kita dan keluarga kita. Itu keren banget. Tapi gimana caranya? Nah kita perhatikan ayat yang sudah digaris kuning. Dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan. Perhatikan apa yang dilakukan. Tiap hari menaruh belas kasihan. Tahu belas kasihan itu? Bagaimana Tuhan Yesus selalu melihat orang susah tuh penuh belas kasihan. Jadi ada hal yang perlu dilakukan setiap keluarga. Yaitu menaruh belas kasihan. Menaruh perhatian, kepedulian,
kasih, mau tahu, teleponin orang tua. Teleponin udah makan belum, kirimin makanan yang enak. Kalau makan enak jangan lupa. Kalau jalan-jalan diajak juga. Itu rinduan dari orang tua. Dan kerinduan ketika anak-anak kita melihat kita memperhatikan dan mendoakan orang tua kita. Anak-anak kita nanti ketika kita hari tua, mereka juga sayang banget sama kita. Mereka juga perhatikan kita, yang kita tabur kita tuai. Dan orang-orang di sekitar kita pengen dia kayak keluarga kamu, keren banget. Nah, diberkati kenapa? Ada alasannya. Bukan jadi orang percaya ke gereja, duduk dikit, ya, terus nyanyinya juga dikit, kasih persembahan dikit, tidur dikit juga. Nah, di sini nggak ada ya. Jadi enggak. Tapi tiap hari mereka itu penuh belas kasihan, penuh kepedulian. Bisa dibayangkan nggak sih? Orang-orang lihat, gue pengen dong keluarga kayak kamu, saya pengen dong anak saya seperti anak kamu. Saya pengen dong rumah tangga seperti kalian. Ini loh rahasianya. Dan tiap hari mereka memberi pinjaman. Ada yang susah dikasih. Bukan berkat untukku. Tapi berkatnya biar mengalir. Dapat lagi gak? Lebih lagi. Beri bukan cuma jasmani, jiwani. Doakan, perhatikan, tolong, bantu. Tenaga, doa, daya, kunjungin, besukin, tanyakan kabarnya, berikan senyuman, berikan terima kasih. Anakku, kamu luar biasa. Papa mama sayang kamu loh. Thank you loh Pak Mama, I love you so much. Hal yang sederhana, tapi itulah yang dikatakan memberi. Luar biasa ya. Maka anak cucu mereka akan diberkati. Jadi kuncinya tuh bukan cuma sekedar yang penting orang benar. Yang penting ke gereja. Yang penting komsel dan jangan lupa SPK. Enggak. Kalau kita tidak pernah mempraktekkan firman ini. Kita cuma yang penting percaya terus hidupnya sendiri. Gak mau komsel, gak mau kompak, gak mau mengenal, gak mau SPK, gak mau ibadah, gak mau senyum kiri kanan. Beri dulu dong senyum kiri dan kanan, boleh? Senyum dulu, shalom, Tuhan memberkati. Seneng ya, lihatnya tuh seneng. Jangan sampai duduk diem. Kiri kanan juga gak kenal, senggol juga gak mau gitu loh. Jangan, tapi kita hidupnya akan diberkati karena kita bermurah hati dan kita memberi. Orang-orang anak cucu kita terberkati. Ketika kita ada apa-apa, karena setiap hari kita seperti itu kelakuannya, orang lain juga sangat terberkati sama kita. Ketika kita ada masalah, semua orang yang pernah merasakan kasih Tuhan, mereka datang, bisa gak saya bantu kamu? Bisa gak? Apa yang bisa kami lakukan buat Anda? Ketika Anda susah, semua orang kunjungin. Kenapa? Karena mereka terberkati oleh hidup Anda. Inilah descendant of blessed. Keluarga yang terberkati. Tapi mau jujur loh, kondisi gereja hari-hari ini gak demikian. Di gereja hari-hari ini bukan di tempat ini, tapi di luar sana. Ya, di luar sana banyak gereja yang keluarganya gak demikian. Kita mau jujur, di mana anak-anak diserahkan ke sekolah minggu. Yang penting ke gereja, yang penting sudah ibadah. Habis itu gak pernah orang tua memuridkan anaknya. Anaknya yakin gak akan selamat, masuk surga gak? Orang lain dilayanin, yakin gak keselamatan kamu? Anak sendiri gak yakin. Dengar kesaksian, tapi kesaksian gak menyelamatkan. Hanya Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Gak pernah dengerin. Jadi masalah. Anak-anak diserahkan sekolah minggu, ngerti gak ngerti biarin. Merasa yang penting udah ibadah. Gak bener, salah. Anak-anak kalau masih kecil, 0 sampai 12 tahun, mereka itu adalah bondingnya sama orang tua. Mereka tuh punya waktu banyak. Apapun yang kita ajarkan mereka percaya. Tapi kalau anak remaja udah beda. Masa sih udah googling, udah AI, ya kan? Mereka udah temen. Tapi kalau 0 sampai 12 tahun, mereka tuh bondingnya sama orang tua. Apapun yang orang tua ajarkan, percaya. Mereka hidupi. Nah, ini akan membentuk karakter dasar mereka seumur hidup. Bagaimana mereka menjadi pribadi yang percaya diri, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh perhatian, pribadi yang mau untuk melayani. Itu ditentukan 0 sampai 12 tahun ini. Khususnya 0 sampai 7 tahun. Nah ini kita lewatin masa terbaik golden time-nya itu.
Di rumah kita nggak doakan, di rumah kita nggak memberkati, di mana kita tidak memberkati mereka, mengajarkan firman, ajak mereka mengkonfes firman. Bagaimana kita memperhatikan istri memperhatikan suami, nggak dilakukan di depan anak-anak. Bagaimana suami minta maaf sama istri ketika melakukan kesalahan. Makanya anak-anak sulit untuk saling meminta maaf kakak adik. Apalagi minta maaf dan mengakui kesalahan mereka sama orang tua. Kenapa? Karena dari kecil mereka tidak terbiasa budaya itu. Padahal Alkitab nggak ngajarin begitu. Alkitab mengajarkan supaya kita saling. Nah, ya kan? Nah, kita lihat bapak-bapak kehilangan fungsi. Di rumah, bapak-bapak nggak lagi berdoa, nggak lagi menudungi istri dan anak, membiarkan anak-anak mereka hidup di dalam dosa. Nggak mau tahu, istri yang suruh ngajarin anak. Apa fungsi bapak di rumah? Nggak jadi imam. Ada, tetapi tidak dirasakan kehadiran papa. Hati-hati, itu terjadi hari-hari ini di gereja. Bahkan diskoneksi dalam keluarga. Gak ada lagi koneksi, gak lagi istri merasa dikasihi, anak merasa dikasihi. Gak ada lagi komunikasi yang sehat. Yang ada adalah komunikasi kalau seandainya lagi marah-marah. Kenapa dapat jelek? Kenapa berantakan? Kok bisa begitu? Kamu di mana? Matamu di mana? Hanya yang dikomunikasikan pada problem. Gak pernah dipuji, gak pernah diafirmasi, gak pernah dihargai, gak pernah didukung, gak pernah diajak dipuji. Itu menjadi problem, gak pernah dimuridkan. Itu terjadi di gereja loh, tapi gak di sini, di luar sana ya. Nah apalagi suami melukai istri. Udah lukai, kamu minta maaf tapi kamu juga salah. Salah kamu lebih besar, kamu yang duluan sih bikin salah. Itu sering kali terjadi di luar sana. Bahkan orang tua melukai anak gak pernah minta maaf. Ya kalau anak gak minta maaf ya udah biarin aja. Seminggu 2 minggu gak bicara, biarin aja. Ini terjadi hari-hari ini. Di mana tantangan pembapaan pemuritan di zaman era modern ini bukan sekedar menjadi aktif. Apalagi pasif yang gak mau tahu ya. Aktif ngapain? Aktif pelayanan, aktif ke gereja, aktif kerja. Tetapi dia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan anak, hubungan berakar kuat dengan Tuhan. Pohon yang bagus dan berbuah lebat ditentukan dia memiliki akar yang kuat dan dia akarnya itu ada sumber airnya. Kalau enggak, pasti masalah waktu, pasti kering. Apalagi berbuah, buahnya pasti juga enggak bagus, sepet atau kecil. Tetapi kalau seandainya buah yang bagus ditentukan, dia berakar kuat. Berakar kuat dalam apa? Dalam identitas. Dia tahu dia anak Allah. Dia gak berharga bukan karena anaknya berhasil. Bukan karena pujian, bukan karena prestasi. Tetapi karena dia adalah anak Allah. Karena Yesus sudah mati buat dia. Anak-anaknya tidak tahu identitas itu. Istrinya gak tahu, suaminya gak tahu. Gak pernah dikasih tahu. Gak pernah diafirmasi. Nak kamu berharga. Nak kamu anak Allah. Yesus sudah mati buat kamu. Kamu akui dosa kamu. Kamu sudah diampuni. Kamu adalah anak yang hebat. Kamu luar biasa. Kamu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Oh kagak. Nah ini bahaya. Ya, bukan cuma itu berakar kuat dalam panggilan ilahi. Bukan sekedar berhasil untuk melakukan sukses kaya, berhasil di dalam prestasi sekolah. Tetapi mereka harus tahu bahwa mereka menggenapi panggilan Tuhan. Mereka lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka harus berakar kuat dalam kehadiran. Hadir dan dirasakan kehadirannya. Hadir tapi gak pernah main sama anak. Hadir tak pernah ngomong sama papa. Datang tetapi gak pernah bicara. Itu gak hadir. Itu fisik hadir tetapi gak dirasakan kehadirannya. Atau tidak berakar kuat di dalam kasih. Di dalam kasih, pengampunan, pengorbanan. Dirasakan gak ya? Nah ini yang harus menjadi PR kita. Tantangan di zaman era ini gak mudah. Bukan cuman aktif. Tetapi kita harus berakar kuat dan kita harus berbuah. Ya, bagaimana kita mau lihat bahwa Gideon, kita mau belajar juga ya. Di dalam Hakim-Hakim dikatakan Gideon mempunyai 70 anak laki-laki semuanya anak kandung katanya. Kalah kita ya, kita cuma 6. Sebab ia beristri banyak, yang ini jangan diikutin ya. Setelah Gideon mati kembalilah orang Israel berjaran serong dan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Gideon hebat gak di zamannya? Hebat banget. Dia banyak gak bawa orang-orang takut akan Tuhan. Banyak. Ya sampai dia peka gitu ya sama Tuhan. Dia berperang juga semua libatkan Tuhan. Dia orang yang sangat luar biasa, pahlawan yang luar biasa. Tapi ternyata dia gak melakukan descendant ini. Descendant of the blessed-nya gak ada. Jadi waktu keturunannya
Anak-anaknya mereka tidak lagi hidup mengikuti peraturan Allah. Tidak lagi hidup di dalam kebenaran, takut akan Allah, nggak ada. Bahkan mereka menyembah kepada Baal. Sayang banget ya, sayang sekali. Gitu, jangan sampai kita menjadi seperti seorang Gideon. Kita mau lihat bagaimana seharusnya dan berkat apa yang kita harus lakukan, apa yang kita terima di waktu kita melakukan descendant of the blessed. Bagaimana kita mau terus lakukan untuk kita bisa mengalami berkat Tuhan atas keturunan kita. Pertama tentunya kita mau anak-anak kita, next slide please ya, anak-anak kita itu memiliki panggilan ilahi. Nah ketika tadi Mardi katakan untuk mengafirmasi, ini penting untuk kita doakan. Anak-anak ini setiap anak adalah seperti anak panah, ada di tangan kita. Nah kita yang harus menentukan, kita yang harus mendoakan, kita yang harus membawa. Tapi seringkali yang terjadi apa? Ketika seorang anak mau memenuhi panggilan Allah, seringkali kita bilang, jangan jadi hamba Tuhan nak, enggak menguntungkan. Nanti dapat duit dari mana? Ya, baik yang senyum-senyum, kayaknya banyak nih yang sebenarnya dipanggil, ya. Atau bahkan ketika anak kita bilang, aku mau jadi pengacara yang hebat, yang takut akan Allah, aku mau duduk dalam pemerintahan. Aduh itu susah sekali nak. Nanti bakal mesti banyak uang yang dikeluarin untuk sogok sana, sogok sini. Loh, siapa yang bilang begitu? Gak ada afirmasi, gak ada penguatan. Yang ada diruntuhkan. Atau bahkan ketika anak bilang, saya mau jadi YouTuber aja, TikToker aja mami. Saya mau orang-orang mendengarkan saya dan mereka tahu ada nilai-nilai kebenaran yang bisa mempengaruhi dunia. Tapi bilang apa? Aduh itu terlalu duniawi. Ya, sekali terlalu rohani dibilang gak dapat duit. Sekali bilang lakukan yang dunia, itu terlalu duniawi. Nggak baik kamu. Jadinya akhirnya apa? Anaknya bimbang, anaknya bingung. Jadi akhirnya gimana? Mengalami kebingungan yang tentu tidak ada lagi berkat. Dia akan bingung, dia akan nggak ngerti panggilannya apa di dalam Tuhan. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu penting sekali untuk memuridkan. Amin. Bahkan untuk mengutus setiap mereka untuk menggenapi panggilan ilahi. Menyadari penuh bahwa setiap anak-anak kita di dalam setiap bidang itu mereka akan jadi berkat. Mereka akan jadi orang-orang yang diutus bagi nama Tuhan. Menjadi orang-orang yang takut akan Allah. Jadi jangan pikir bahwa semua bidang kehidupan gak hanya harus jadi hamba Tuhan. Gak hanya harus jadi pendeta. Gak hanya harus jadi penginjil. Tapi baik mereka jadi pengacara, baik mereka jadi guru, menjadi businessman. Mereka jadi apapun, mereka berdampak buat dunia. Mereka menjadi berkat buat dunia. Nah ini yang harus kita tanamkan kepada setiap anak-anak kita. Dan jangan sampai justru kita yang meruntuhkan. Bahkan kita yang gak membimbing mereka untuk memenuhi panggilan itu. Di dalam Kejadian 3 dalam Kejadian 12 ayat 3 ini dikatakan Tuhan atau Allah, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Luar biasa nggak ayat ini? Luar biasa banget ya. Tapi masalahnya kita ada nggak di dalamnya? Ada nggak kita mau memberkati? Ketika kita memberkati dikatakan Allah sendiri yang akan memberkati. Orang yang memberkati. Kalau kamu secara nggak langsung memberkati suamimu, Allah memberkatimu. Amin. Ketika suami dan istri memberkati anak-anak, Allah juga yang memberkati mereka. Amin. Wow, powerful sekali ya. Jadi harus kita percaya dan kita harus tahu bagaimana memang Tuhan mau pakai. Inilah visi Allah di dalam family, descendant of the family, ya, descendant of blessed. Kita mau lihat slide selanjutnya, bagaimana kami juga bawa terus anak-anak kami dalam pelayanan bersama. Kami selalu berkata mereka adalah tim. Ya, mereka bukan pengganggu, mereka bukan orang yang merepotkan, tapi mereka adalah satu tim dengan kami. Di dalam kondisi apapun. Sekalipun mereka bahkan gak bisa ikut kami selalu katakan mereka adalah tim, mereka adalah pendoa kami, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan juga bahkan apa yang harus kami sampaikan, mereka doakan, mereka berikan pesan Tuhan. Ini penting sekali. Bagaimana di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Genesis ini, dalam kejadian ini dikatakan tuh lebih jelas. All the families, seluruh keluarga.
of the earth, di muka bumi sampai ke bangsa-bangsa artinya ya, will bless one another. Itu akan saling dapat berkat ya by your name dari keluarga kita. Wow, ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita mau lihat berkat apa yang kita dapat ketika kita membangun terus komunitas kerajaan yang terikat janji covenant. Inilah berkatnya. Bagaimana suami dan istri itu akan hidup dalam perjanjian. Amin. Bagaimana anak-anak juga akan hidup menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, taat akan orang tua. Dan tentunya ada seorang bapak yang menjadi imam. Bukan bapak yang melukai. Ada bapak yang mau memuridkan anak-anaknya. Memuridkan keturunan. Ini bukan bicara anak-anak jasmani saja. Ini bicara bagaimana ada anak-anak rohani juga. Jadi kalau bapak ibu ada yang mungkin belum punya anak atau bahkan yang masih single. Ini menyatakan kepada anak-anak rohani juga. Yes. Anak dan cucu cicit rohanimu juga. Wow. Ya. Jadi ayo kita mau tangkap sama-sama. Bagaimana bahkan asisten. Orang-orang yang bekerja dengan kita, karyawan, itu mereka juga boleh bertobat. Mereka boleh juga menjadi keluarga rohani, menjadi bagian di dalam keluarga kita. Haleluya, keren sekali ya. Ini adalah kerinduan Tuhan untuk setiap keluarga. Dan saya percaya hari ini Tuhan juga akan nyatakan dalam keluarga-keluarga setiap kita. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ini akan terjadi di dalam keluargamu. Nah kita lihat identitas keluarga yang diberkati itu seperti apa. Identitas keluarga yang diberkati di dalam Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ia membagi-bagikan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Allah menetapkan identitas keluarga yang takut akan Tuhan sebagai keluarga yang berdampak lintas generasi. Buat orang tua kita, buat mertua kita, buat kita, ipar-ipar kita, buat anak-anak kita, anak-anak jasmani dan rohani kita, buat cucu cicit rohani kita. Sebelum kita inna ilahi, sebelum kita dipanggil Tuhan, minimal 4 generasi. Minimal mereka adalah orang yang tiap-tiap hari bersama kita. Tiap hari tinggal serumah tapi mereka merasakan gak hadirat Tuhan. Mereka melihat gak Tuhan di dalam diri Anda. Papa mama melihat gak anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Anak cucu kita melihat gak kita hidup di dalam kasih. Asisten dan karyawan, pemimpin, bos kita melihat gak hidup kita berbeda. Mereka melihat loh. Dan kenapa mereka melihat? Karena kebajikan yang kita lakukan. Kita berbuat baik. Jadi anak Tuhan tuh jangan cuma jadi ke gereja tapi gak berbuat baik. Gak lakukan kebaikan, melakukan kasih, melakukan pertolongan, memberikan senyum datang ke ibadah. Minimal kenal lagi dengan 1-2 orang baru. Beri salam kepada seluruh jemaat. Keluarga ini adalah keluarga rohani kita. Kalau kita hidup di dalam kesatuan dan penuh dengan kasih, Allah akan memberkati Anda. Dan saat Anda memberkati senyum kepada kiri kanan Anda, Allah sendiri akan memberkati Anda. Dan Anda gak akan kekurangan berkat. Bukan dalam kondisi senang saja diberkati. Tiap-tiap hari dalam sedih tetap bisa berkati. Dalam kondisi sakit tetap bisa berkati. Dalam kondisi habis ditipu orang tetap bisa diberkati. Kenapa? Karena saat kamu memberkati, Tuhan sendiri akan memberkati engkau. Tapi kalau Anda mulai ngambek, mulai marah, mulai kesel, di situ maaf kata, ada setan. Nanti kita jadi emosian, melukai, menyakiti, bahkan kita akhirnya masuk penjara dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Nggak mempermuliakan Tuhan. Orang-orang akan mulai mencemooh. Jangan. Yang dikatakan di ayat ini, kebajikannya tetap untuk selamanya. Kita terus melakukan kebajikan. Kita melakukan terus tiap hari.
Itulah yang membuat generasi, descendant of blessing. Anak cucu Anda akan terberkati, menjadi dampak multi generasi. Kita lihat yang ini gambar di mana kami pergi dengan anak rohani kami ketika kami jalan-jalan. Kami bawa anak rohani, kami bawa anak-anak kami. Kami baru pulang 3 hari 4 hari lalu dari Kuala Lumpur. Kami kunjungi church planting, kami bawa seluruh anak kami datang, kami kunjungin di sana. Ada keluarga-keluarga rohani kita. Kita kunjungi di sana, mereka anak suku dalam yang di pedalaman. Suku asli namanya yang tinggal di hutan. Di situ ketika kami kunjungi, mereka dilatih. Mereka masih kecil-kecil, masih di bawah 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Tapi mereka mannernya dipersiapkan luar biasa. Makan rapi pakai sendok garpu, piring, pisau. Mereka bermanner. Mereka ketika kita foto, terima kasih uncle udah fotoin. Mari kita makan, mari kita berdoa. Mereka nyanyi nyembah Tuhan. Mereka dipersiapkan, mereka katakan. Mereka adalah orang-orang yang akan membawa pengaruh buat bangsa. Suatu hari akan hadir di pemerintahan yang akan mengubah bangsa. Mereka adalah orang-orang yang akan dipersiapkan. Jadi guru-guru yang takut akan Tuhan, businessman yang takut akan Tuhan. Mereka dipersiapkan. Padahal mereka di kampung sana, mereka makan kotor, berantakan. Rumahnya nggak utuh, bahkan tinggal di hutan seperti apa sih? Tapi mereka dipersiapkan. Bagaimana dengan kita? Kita persiapkan nggak generasi yang akan mengubah bangsa? Generasi akan menjadi top pemimpin di dalam bangsa kita. Baik di dalam bisnis, baik di dalam keluarga, baik di dalam usaha, baik di dalam media sosial, di dalam iklan, di dalam perfilman, nggak apa-apa. Tapi mereka menjadi orang top yang akan membawa pengaruh hidup benar dan takut akan Tuhan. Haleluya. Ya, beri kemuliaan dua kali lagi buat Tuhan kita. Tuhan mempersiapkan itu untuk setiap kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisi keluarga kita hari-hari ini? Kita mau jujur, apakah keluarga kita punya nggak tujuan ilahi? Tahu nggak tujuan ilahi? Apakah pasangan tahu nggak nilai-nilai dalam keluarga kita? Apakah anak-anak kita mewariskan nggak nilai-nilai kerajaan Allah? Apa mereka kita sampaikan? Apakah mereka mendoakan? Apakah kita tabur? Apakah kita konsisten tiap-tiap hari melakukannya bersama-sama? Apakah mereka tahu panggilan ilahi Tuhan dalam hidup mereka? Mereka akan menjadi seperti apa? Apakah kita mendoakan dan kita mengutus mereka enggak? Apakah kita menyampaikan, nak kamu anak yang hebat. Nak kamu akan dipakai Tuhan. Nak kamu akan berhasil. Nak kamu akan menjadi pengaruh. Nak kamu akan membawa dampak besar. Kamu akan diberkati. Teman-teman Anda akan melihat keteladanan Anda. Setiap kali ke sekolah kami katakan, nak kamu adalah misionaris di sekolah. Ketika temannya membuli dia, mengajak nyontek, dia nggak lakukan, temannya memusuhi dia. Dia katakan, saya tanya dia bagaimana? Sedih. Terus apa yang kamu lakukan? Saya ampuni Dad. Saya doakan. Itulah kamu jadi misionaris. Kamu membawa dampak. Jadi anak-anak kita misionaris semua, sekalipun usia masih kecil, mereka membawa dampak nilai kerajaan Allah. Untuk itulah keluarga kita ada di sini, untuk menjadi blessing, descendant of bless. Atau keluarga kita adalah keluarga yang hanya mempertahankan keuntuhan. Di luar tampak baik-baik, tapi nggak pernah ada doa bersama. Anak nggak pernah diajarkan berdoa, orang tua tidak pernah diajak berdoa bersama. Atau orang tua nggak pernah kita doakan. Anak-anak kita bagaimana bisa mendoakan kita kalau dia nggak pernah lihat kita mendoakan orang tua kita. Kalau kita nggak pernah memberkati mengunjungi orang tua bersama anak kita, ajak makan orang tua kita bersama anak kita, bagaimana anak cucu kita mereka di hari tua kita mereka bisa memiliki kebiasaan dan keteladanan budaya itu. Mereka nggak peduli, kirim kita ke panti jompo. Kenapa? Karena kita pun tidak peduli sama orang tua kita, nggak pernah mendoakan orang tua kita. Nah itu terjadi. Nah, saya percaya nggak ada di sini. Atau keluarga kita menjadi alat yang menghadirkan kerajaan Allah. Itu kerinduan kita. Anak-anak kita akan menghadirkan dimanapun mereka pergi. Sekalipun lagi jalan-jalan, sekalipun di sekolah, sekalipun di tempat les. Mereka menghadirkan kerajaan Allah. Beda ya keluargamu, beda ya anak-anakmu. Kok suamimu gentleman banget, kok istrimu luar biasa. Itulah keluarga yang akan membangun identitas ilahi. Dan bahwa mereka milik kepunyaan Allah dan dipanggil untuk menjadi berkat lintas generasi, multi generasi. Amin. Nah kita akan lihat bagaimana setiap kita akan menjadi mercusuar kerajaan Allah. Sehingga orang-orang melihat
mereka akan memuliakan Tuhan. Banyak keluarga hanya fokus pada kesuksesan, keberhasilan, uang, pintar, tetapi mereka mau nyaman, mau bahagia, namun mereka kehilangan tujuan panggilan ilahi dalam hidup mereka. Sayang ya, Tuhan ingin loh setiap keluarga ini menjadi tempat panggilan dibentuk. Tempat mempersiapkan anak-anak yang akan dipakai luar biasa di dalam setiap generasi, di zaman mereka, di setiap usaha, di setiap aspek hidup ini, di dalam dunia ini. Mereka akan menjadi orang-orang top yang akan mempengaruhi dan membawa bangsa dan bangsa. Siapa? Kitalah orang yang akan membentuk mereka. Mereka akan menghadirkan kerajaan Allah dan turun-temurun mereka adalah orang-orang terbaik. Kenapa? Karena kita mempersiapkan mereka. Karena kita mempercayainya. Karena kita punya visi dan mimpi. Kami pun gak pernah berpikir hari ini seperti ini. Tapi bersyukur kami melihat mama rohani kami, bapak rohani kami, kakak rohani kami. Mereka menginspirasi kami. Orang tua kami gak pernah memperlakukan kami seperti itu. Kami gak punya model. Tapi untung kita di dalam gereja yang keluarga ini. Mereka memberi teladan. Inilah visi, inilah inspirasi. Kalau hari ini kami ada seperti ini, karena kami melihat ada visi dan panggilan ilahi di dalam hidup keluarga kami melalui pemimpin kami. Nah, kita akan lihat bagaimana caranya ya supaya bisa menjadi descendant of bless ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa membangun terus budaya komunitas kerajaan descendant of this bless ya. Itu pertama untuk kita menjadikan rumah sebagai pembentukan karakter Kristus. Amin. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Wow, gak gampang ya. Yang paling gak gampang menurut saya nih melatih khususnya dari anak-anak ya. Ya kadang-kadang jangankan anak-anak, bapak-bapak, mama-mama, semua kita ya susah sekali menguasai diri. Betul gak? Iya. Susah banget ya menguasai diri. Dalam banyak hal kita sulit menguasai diri. Tapi kita harus ingat bahwa ketika kita memiliki sebuah keluarga, keluarga bukan hanya tempat tinggal. Tapi keluarga itu justru menjadi pusat pengutusan Allah di bumi. Amin. Jadi kita harus penting untuk lakukan menguasai diri. Yes. Ketika seseorang bertanya kepada saya, aduh Bu Ria kok bisa sih punya anak 6 tapi masih aktif melayani, kok masih bisa lakukan ini dan lakukan itu. Ya kuncinya di sini menguasai diri, mendisiplin diri gak gampang ya. Dan ketika ajarkan anak-anak itu juga menjadi hal yang menurut aku paling susah. Ketika saya tantang anak saya untuk ayo kamu lakukan untuk menguasai diri, untuk gak teriak-teriak, untuk gak marah-marah di rumah selama sebulan. Wah sampai dia nyerah sendiri loh. Nggak gampang katanya gitu ya. Kenapa? Karena sama saya kalau gagal sehari ya udah diangusin gitu ya. Jadi tekun, harus tekun. Lakukan secara konsisten. Ternyata tuh nggak gampang. Betul banget nggak gampang. Tapi kita bisa nggak? Bisa. Jadi kami latih terus dan kami tantang terus untuk kami lakukan, ayo lakukan terus menerus. Nah jadi kita sampai akhirnya kepada Komsel atau anak-anak ya. Next slide kita lihat bagaimana setiap hari kami berdua juga saling berdoa. Kami juga saling meneguhkan, menguatkan, minta ampun ketika ada hal-hal yang kami mungkin gak kuasai diri. Kami mungkin sempat emosi, kami mungkin sempat kesel satu sama lain. Itu kami lakukan setiap hari kami pemberesan. Dan habis itu kami juga bereskan bersama anak-anak. Ya, jadi anak-anak pun tahu bagaimana mereka harus menguasai diri. Dan ternyata di dalam Komsel kami juga lakukan waktu itu ada pembasuhan kaki. Papa itu juga minta maaf kepada anak-anak. Ternyata anak umur 2-3 tahun bisa berubah. Yes. Mereka bisa ngerti. Benar. Mereka ternyata terharu. Dan saat ini anak yang tadinya sangat aktif di rumah gak bisa dengerin orang tua. Berubah. Wow luar biasa sekali ya. Papa yang tadinya juga sering kali pulang ke rumah kerjaannya main game. Bertobat ya. Amen. Dan akhirnya belajar untuk menguasai diri juga. Anaknya waktu itu komplain terus menerus katanya, aduh nih papa saya setiap hari pulang ada sih sama saya tapi main game. Akhirnya bertobat. Jadi kita penting sekali lakukan untuk kita menyadari bahwa setiap kita adalah menjadi keluarga yang diutus. Dengan cara kita harus terlebih dahulu berubah. Kita menguasai diri di dalam rumah kita. Yang kedua, kita juga bisa melatih di dalam keluarga kita sebagai tempat pengutusan di mana anak-anak kita latih untuk menjadi rumah doa. Di dalam firman Tuhan kayak 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Rumah kita hendaknya menjadi rumah doa.
Di mana anak-anak kita latih untuk berdoa mengandalkan Tuhan. Selalu ada masalah, ada kondisi baik, bangun tidur berdoa. Hal pertama saya tanya anak saya ketika bangun tidur ngapain? Doa belum? Sudah doa belum? Jangan lupa, jangan ambil handphone, jangan main, jangan bersihin tempat tidur dulu. Anak kita suka ya saya bangun tidurku terus mandi. Jadi anak kita terus langsung bangun tidur mandi gitu kan. Enggak, bangun tidur doa. Cari Tuhan, bersyukur ya kan. Ajak anak kita untuk bersyukur, ajak anak kita untuk mendoakan papa mamanya. Kenapa? Karena mereka memberkati mereka yang diberkati. Jadi biarkan mereka berdoa, biar anak-anak dilatih untuk doa pribadi. Mereka punya hubungan dengan Tuhan, mereka tahu siapa Tuhan mereka. Mereka juga bisa mendoakan, punya hubungan intim pribadi, punya doa bersama keluarga, dengan orang tua, dengan kakak adiknya. Bahkan mereka bisa berdoakan buat jiwa-jiwa, mendoakan keluarga-keluarga. Bahkan di dalam keluarga kita bisa doa bersama ya. Nah, ketika anak terbiasa mendoakan, mereka juga bisa mendoakan orang lain ya. Mereka juga kecil-kecil di dalam komsel, mereka bisa memberkati anak-anak lain. Mereka mulai bernubuat. Mereka bernubuat, kita afirmasi. Nah, itu benar, Nak. Itu bagus, Nak. Dan tahu banyak orang tua yang sampai katakan, kok bisa ya anakmu menyampaikan percis seperti yang anak saya tadi baru ngambek. Jadi didoain jangan marah-marah, taat sama orang tua. Thank you loh. Ya itu nubuatan. Dan kita katakan kepada anak kita. Nah terus Tuhan mau bicara apa? Saya ketika pelayanan saya tanya anak saya. Nah Tuhan mau bicara apa? Doain Dedi. Mereka doain. Anak-anak dilatih. Siapa yang latih? Orang tua. Ya jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini hari-hari yang jahat. Harus andelin Tuhan. Ini kita perlu bawa keluarga kita berdoa. Mereka didoakan. Anak-anak yang kecil-kecil yang lihat di gambar ini didoakan anak saya. Dan mereka semua penuh Roh Kudus. Ketika mereka doa tiba-tiba penuh Roh Kudus. Dan ketika itu kita maju, yang sakit maju ke depan. Yang doain siapa? Anak-anak semuanya sembuh. Jadi jangan berpikir bahwa anak kecil gak bisa dipakai Tuhan. Anak usia kecil tetapi roh mereka dari kecil dari kandungan sudah kita doakan. Spirit gak kenal usia. Mereka punya iman. Iman itu yang menyembuhkan. Iman itu yang terjadi. Jadi kita jangan bilang gak bisa, gak mungkin, gak percaya. Yang gak percaya kamu, anak kamu percaya. Anak kamu beriman. Dan itu terjadi. Yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana kita membangun budaya komunitas kerajaan dengan menjadikan rumah sebagai rumah kasih. 1 Petrus 4 ayat 8 katakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keluarga yang penuh kasih, keluarga yang ada kasih itu akan penuh penerimaan dan pengampunan. Kami hari-hari ini membangun komunitas sel atau sel group dengan anak-anak yang masih do re mi fa sol. Sampai paling besar tuh paling anak kelas 4 SD gitu ya. Jadi luar biasa banget ya, bisa kebayang ya. Ini pas masih fotonya masih agak sepi. Kalau udah lagi rame, ini karena udah multi ya waktu itu. Nah, kalau lagi rame itu benar-benar banyak sekali anak-anaknya. Pertamanya gimana, berisik gak? Berisik banget ya. Dan tentu kita udah bikin janji dulu satu sama lain bahwa sebagai tante dan om rohani kami boleh tegur juga keponakan rohani kami ya. Anak dari teman-teman atau keluarga rohani kami. Dan saling anak-anak kami pun boleh ditegur sama om tante rohaninya. Dan dengan kesepakatan seperti itu tentu sebenarnya anak-anak nyaman gak sih? Gak nyaman ya sebetulnya ya. Banyak pendisiplinan, banyak teguran, banyak yang aduh jangan ya, ini gak boleh ya, harus duduk diam ya, dengerin firman ya. Tapi karena ada kasih, ada penerimaan, ada pengampunan. Ternyata anak-anak ini justru malah bawa teman-temannya. Seru loh ke komsel aku, mereka antusias untuk mau terus datang. Kenapa? Karena merasakan kasih. Mereka tahu bahwa yang kami lakukan adalah berdasarkan kasih. Sehingga ketika tamu-tamu datang, ini fotonya adalah ada tamu-tamu dari China ya. Mereka sampai bilang amazing ya, luar biasa banget. Kok bisa ya anak-anak ini duduk diam? Kok bisa ya anak-anak ini dengerin firman? Kok bisa ya mereka mau mendoakan orang? Bahkan mereka juga yang mendoakan tamu-tamu tersebut gitu ya. Banyak yang tersentuh, terjamah. Jadi mereka nggak akan jadi kapok, tapi mereka justru mau datang terus. Kenapa? Karena ada kasih, walaupun ada pendisiplinan.
Jadi inilah gunanya ketika kita mau salurkan kasih. Ada selalu penerimaan, ada terus pengampunan. Itu akan membuat orang-orang akan terus datang kepada kita. Bangsa-bangsa akan datang melihat keluarga kita dan mereka berkata bahwa kami di China dianiaya, tidak boleh kumpul seperti ini, pasti akan dicegat dan ditahan oleh polisi. Jadi mereka juga bingung, banyak gereja-gereja tutup. Tapi ketika mereka kunjungi, yang datang adalah semua hamba-hamba Tuhan. Mereka bilang ini adalah jawaban Tuhan. Mereka pulang, sekarang mereka lakukan komsel keluarga. Di dalam setiap keluarga ada ibadah. Bukan fokus bawa anak ke gereja, tapi bawa gereja ke dalam rumah. Setiap rumah 7 hari ada ibadah. Dan tidak setiap rumah ada firman. Setiap hari ada doa, setiap hari ada kasih. Dan setiap anak dilatih oleh orang tua. Dan itu terjadi dan mereka sangat bersyukur. Dan sekarang terjadi revival di dalam keluarga-keluarga. 2-3 keluarga ibadah. 2-3 keluarga bawa anak ibadah. Nah inilah yang akan menjadi inspirasi. Kalau setiap kita akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Anak cucu kita diberkati dan mereka menjadi berkat. Yang keempat adalah rumah tumpangan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Setiap kita, rumah kita akan menjadi tempat tumpangan. Di mana orang bisa menumpang, di mana orang bisa datang, orang bisa lihat keluarga kita. Mereka pemuritan itu bukan mengenai teori materi, tetapi adalah contoh. Bagaimana Anda memperlakukan istri dan suami. Bagaimana Anda memperlakukan orang tua dan mertua dan ipar. Bagaimana Anda mendidik anak-anak dan menyatakan kasih. Ketika orang-orang datang, tempat ini adalah tempat pelatihan misionaris. Para misionaris datang, mereka datang, hamba-hamba Tuhan datang. Ini hamba-hamba Tuhan dari Brasil, mereka datang, mereka kunjungan. Mereka sangat terberkati. Mereka nyanyi bersama keluarga kami, mereka menyembah bersama keluarga kami. Mereka berdoa, mereka dinubuatkan oleh anak-anak kami. Mereka didoakan oleh anak-anak kami. Mereka sampai nangis dan mereka bilang, kok bisa? Tuhan pakai anak-anak kecil seperti ini. Dan ini loh kondisi saya. Ini bisa sekali Tuhan pakai. Tempat kita adalah tempat Tuhan pelatihan. Anak kita akan menjadi misionaris. Kenapa? Karena mereka diberkati misionaris dari mana-mana. Mereka akan dilihat. Mereka akan melihat dan membawa kebenaran Tuhan di mana mereka berada. Tempat kita mungkin rumah kita gak usah besar-besar. Kadang 1-2 orang datang. Tapi mereka melihat ada Tuhan di rumah kita. Ketika kita pergi ke rumah orang, orang pun melihat ada kasih Tuhan. Biarkan tempat kita menjadi tempat tumpangan di mana orang bisa melihat pemuritan itu adalah gaya hidup. Ketika pemuritan kami kadang-kadang mengajarkan materi, tapi kami cuma datang aja ke rumah kami. Mereka lihat, mereka makan bersama kami, mereka melihat anak kami, mereka melihat asisten kami, mereka melihat anak asuh kami. Dan mereka bilang kami tahu. Itu adalah pemuritan, tempat terbaik, beri tumpangan. Tanpa bersungut-sungut. Jangan-jangan salah satunya adalah malaikat Tuhan ya. Seperti yang dialami oleh Abraham ya. Saya nggak tahu, tapi biarkan kita lakukan dengan tanpa persungutan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya Tuhan akan pakai keluarga kita. Dan bagaimana yang kelima, rumah adalah menjadi rumah pelayanan. Ya dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Yang Tuhan sudah kasih untuk tiap-tiap orang. Ya, bagaimana kita harus melayani sesuai karunia. Amen. Karena memang dari rumah, bukan dari mana-mana, bukan dibawa untuk pelayanan kemana baru melayani, enggak. Tapi dari rumah. Rumah menjadi pusat pelayanan, rumah menjadi pusat pengutusan. Amen. Ini anak-anak kami mendoakan ketika Mardi mau ke Filipina, waktu itu mesti jadi pembicara di sana. Mardi masih canggung karena nggak terbiasa berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi waktu itu bagaimana anak-anak mendoakan untuk jangan takut. Dan bahkan mereka menguatkan dan istri kecil ini bahkan mengafirmasi. Ayo Dede sampaikan aja ceritanya tentang keluarga kita. Dan itu menjadi peneguhan buat dia yang memang udah menyiapkan untuk menceritakan tentang keluarga. Ya si kecil nggak tahu, nggak ngerti ya khotbah apa yang akan dibawakan tentunya gitu. Tapi ternyata diafirmasi. Jadi luar biasa sekali dari kecil, dari anak-anak ini ada
praktek karunia. Dan bagaimana di dalam komsel ini kami seringkali dapat kunjungan dari tamu-tamu anak-anak, jadi sampai ya sebanyak ini gitu ya. Tapi anak-anak ini semuanya aktif, mereka yang terus mendoakan, dan ini benar-benar tamu-tamu ini mereka selalu bilang ketika pulang, kita diberkati sekali oleh anak-anak kecil ini, oleh mereka. Ya, dan bahkan akhirnya kemarin baru belum berapa lama, bulan lalu komsel kami juga mengunjungi salah satu yayasan panti asuhan yang khusus untuk orang-orang tunanetra dan berkebutuhan khusus. Salah satunya ada yang paling depan ini, yang pakai masker, anak kecil ini adalah anak yang terkena tumor otak dan dia sendiri juga tunanetra. Ya, jadi dia nggak bisa lihat awal datang dan terus didoakan oleh anak-anak. Anak-anak yang sudah komsel. Nah, anak-anak di dalam komsel ketika mendoakan anak ini, ternyata penglihatannya pulih, berangsur-angsur pulih dari 40%, 60%, sekarang sudah 90%. Haleluya. Luar biasa sekali Allah kita. Jadi utus mereka, anak-anak itu bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai kita yang kalah imannya ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah rumah kita menjadi rumah belajar, rumah pembelajaran. Anak dari kecil ya, mungkin juga anak rohani. Jadi ini aplikasi dalam segala bidang ya. Tapi kita bisa praktekin rumah kita menjadi tempat belajar. Di mana firman Tuhan katakan 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Keluarga adalah tempat impartasi nilai. Di mana kita mengimpartasikan karunia, kita berbicara, kita melayani, kita mendoakan. Dan nama dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan. Di mana kita melatih mereka di meja makan, kita bisa SPK, kita bisa sama-sama setiap anak-anak sekalipun ini waktu masa pandemi si kecil masih bayi, kami SPK-in. Kami pastikan yang besar itu yakin akan keselamatan mereka. Jangan sampai anak orang kita SPK-in tetapi anak sendiri masuk neraka karena gak pernah tahu. Kesaksian gak menyelamatkan. Ke gereja gak menyelamatkan. Tapi Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Mereka harus tahu Injil. Bahwa mereka orang berdosa. Bahwa setiap upah dosa adalah maut. Dan bahwa di dalam Kristus Yesus telah terjadi pertukaran pengampunan dosa mereka. Bahkan kami latih mereka harus bisa menginjil. Nanti coba dites ya, mereka bisa injilin Bapak Ibu. Mereka bisa menyampaikan sampai orang diselamatkan. Karena tujuannya bukan mereka bersaksi, tapi mereka harus bisa menginjil dan menyampaikan Injil untuk menyelamatkan orang lain. Karena untuk itulah kita ada. Bukan cuma bersaksi, bukan cuma ke gereja, tapi kita bisa melatih mereka. Ya, mesbah keluarga, kita bisa lakukan pengakuan dosa, saling akuin dosa, saling mendoakan, kita menyembah bareng. Itu kami lakukan tiap hari, tiap malam jam 9 malam sampai 9.30, setengah jam. Bahkan anak kami yang lagi di luar negeri sekalipun sekolah, kuliah, kami pun tetap online. Kami telepon, kami yang di rumah tetap doa dan dia ikut. Dan dia bilang jangan sampai gak ajak saya ya. Tiap hari kita doa bersama. Tiap hari kita renungkan firman, sekalipun cuma 1-2 ayat. Dan tiap hari kita ngaku dosa. Saling ngaku dosa, saling minta ampun. Anak-anak mana mungkin sih gak ada konflik mereka. Tapi mereka saling mengampuni dan langsung main. Tadi di mobil pun sempat ada yang konflik. Tapi di sini mereka udah duduk bareng, ketawa bareng. Kok bisa? Karena mereka pemberesin. Kalau gak diberesin jadi sakit hati dan diam-diaman. Ini tempat pelajaran. Pembelajaran terbaik mereka melihat dari keluarga kita, orang tua. Ya, jadi saya ulang di sini yang pertama bagaimana membangun budaya kerajaan Allah. Next slide. Yang pertama adalah rumah sebagai pembentukan karakter Kristus. Yang kedua, rumah harus menjadi rumah doa. Yang ketiga, rumah harus menjadi rumah kasih. Yang keempat, rumah tumpangan. Yang kelima, rumah pelayanan. Dan yang keenam, rumah pembelajaran. Nah, kita lihat bagaimana saya tutup dengan ulangan. Kitab Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ketaatan bukanlah sebuah legalisme, tetapi sebuah kehormatan. Ketaatan akan membuka pintu gerbang berkat yang selama ini tertutup berabad-abad. Anak kita tidak akan pernah menjadi orang yang takut akan Tuhan kalau kita tidak pernah memberi teladan, mengafirmasi. Kalau kita tidak memberkati mereka, mendukung mereka, memuridkan mereka, mengutus mereka, SPK-in mereka, mereka akan menjadi generasi yang terhilang. Tetapi jikalau kita menyelamatkan mereka, mereka akan terbuka pintu yang gerbang yang tertutup. Mereka gak pernah berpikir suatu hari mereka jadi berkat buat bangsa-bangsa. Tapi karena doa Bapak Ibu dan keteladanan Bapak Ibu sekalian, keluargamu dan keturunanmu akan menjadi berkat. Saya ajak anak-anak saya boleh maju ke depan. Anak-anak saya boleh maju ke depan sebentar. Ya. Ini cuma 5 karena satu lagi di Singapura, lagi kuliah. Oke. Ya, inilah keluarga kami dan yang pertama sekarang lagi kuliah S2, lagi ambil SMTH, bentar teologi ya, lagi master teologi. Yang kedua lagi di Singapura, yang ketiga ini pelayanan dia di Kega. Ya, ini yang keempat juga pelayanan di Kega dan tim tari. Ini yang kelima dia yang tadi mendoakan di dalam Komsel. Dia pelayanan di Komsel. Siapa yang memberikan pelayanan? Kita orang tua. Sama seperti Filipi, memiliki 4 darah yang bernubuat. Kok bisa? Zaman dulu wanita boleh maju di mimbar. Bapaknya yang luar biasa. Melatih dan memberikan mimbarnya. Anda adalah opung, mama dan orang tua yang luar biasa yang akan melatih anak cucu Anda dan memberikan mimbar kepada mereka. Yang keenam, yang suka bernubuat dan menyampaikan banyak nubuatan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan terberkati lewat nubuatannya. Dan saya juga salah satu yang sangat terberkati. Biasanya saya tanya dia, Tuhan bicara apa? Tuhan bisa pakai. Kenapa? Karena setiap mereka adalah anak spesial yang Tuhan titipkan dalam diri kita. Mereka ada karena kita orang tua mempercayai visi Allah. Panggilan Tuhan atas keluarga kita. Karena kita percaya. Saya pun dulu gak percaya dan gak pernah seperti ini. Tapi karena ada mentor-mentor, bapak-bapak, mama-mama rohani yang luar biasa. Mereka memberi teladan, kami mempercayai. Dan kami mulai berubah. Kami mulai saling memuridkan suami istri. Dan kami mulai memuridkan anak-anak kami. Hari ini anak saya mau menyanyi sedikit aja. Boleh ya nyanyi sedikit ya? Boleh. Ya silakan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up serving you. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Di dalam hadirat Tuhan mari kita pejamkan mata. Tuhan akan memberkati keturunanmu. Dan keturunanmu. Dan keturunanmu. Dan keturunanmu. Oleh karena ada orang-orang yang memberi diri dan mempercayai janji Tuhan.
Amin. Yang mau bertobat, yang mau berubah. Ya. Saya pun pertama kali ketika Tuhan menaruh visi ini, saya pun merendahkan diri. Tuhan Yesus memberkati bukan dari surga yang jauh, tetapi Tuhan Yesus merendahkan diri dan dia berlutut dan dia membasuh muridnya punya kaki. Dari surga ia datang ke dunia untuk memberkati kita. Amin. Sebagai manusia yang memilih menjadi hamba yang paling rendah untuk dia membasuh kaki muridnya sambil dia memberkati murid-muridnya. Hari ini berkat yang sama yang kita lakukan bukan dengan kesombongan tapi dengan kerendahan hati dan dengan kasih di dalam ketulusan. Aku mau minta maaf sebagai suami kepada istri. Anda suami-suami di ruangan ini, jikalau Anda datang bersama istri, saya mengundang dengan sangat rendah hati. Maukah engkau rendah hati memeluk istrimu? Maukah engkau dengan rendah hati dan penuh kasih menyatakan bahwa bagaimana engkau bersyukur engkau memiliki dia di dalam hidup ini? Bolehkah dengan rendah hati Anda merangkul istrimu? Anda boleh memegang tangan istrimu. Saya tahu ini enggak biasa Anda lakukan. Tapi Anda perlu melakukan sesuatu hal yang berubah dan berbeda. Tuhan akan memberkatimu dan keturunanmu karena engkau bersedia untuk merendahkan dirimu. Mintalah maaf kepada istrimu. Maafkan saya selama ini saya enggak menjadi imam yang baik, memuridkanmu dan mendidik anak-anak kita. Maafkan saya, seringkali saya menyalahkanmu, saya mendiamkanmu, saya tidak memperhatikanmu. Maafkan saya. Dan jika engkau seorang istri, engkau juga ampuni suamimu. Katakan bahwa saya mengampuni engkau. Dan saya sebagai seorang istri yang juga seringkali menuntut engkau. Ampuni saya. Seringkali saya marah tanpa beralasan. Bahkan seringkali saya meminta engkau mengerti hidup saya. Tapi saya sendiri tidak pernah mau belajar untuk mengerti engkau. Bahkan seringkali saya menuntut engkau untuk mengasihi saya. Tapi saya sendiri tidak mau tunduk kepada engkau. Ampuni saya. Kalau ada perkataan, ada sikap saya yang tidak menyenangkan hidupmu. Kalau seringkali saya bahkan lebih banyak menuntut daripada memberi. Biar mulai hari ini saya mau belajar untuk saya juga memberikan yang terbaik untuk engkau. Saya mau mengampunimu dan mengasihimu dengan kasih Kristus. Terima kasih buat pengampunanmu. Maukah engkau juga mengampuni saya? Saya mau mengampuni engkau. Terima kasih Tuhan. Dan mari kita mulai memberkati anak-anak kita. Ketika suami istri hidup dalam kesatuan, ada berkat Tuhan mengalir. Dan otoritas dan urapan Tuhan mengalir buat anakmu, buat cucumu. Kalau Anda datang bernama anak dan cucumu, ini waktumu memberkati anak dan cucumu. Jikalau anak cucumu tidak di ruangan ini, mulailah engkau melihat dengan mata imanmu. Dan mulailah engkau berdoa dan mulailah engkau memberkati dari lidah bibirmu. Keluar kata berkat. Dan Tuhan berkata, aku mendengar doamu. Aku akan memberkati engkau ketika engkau memberkati. Biarkan urapan dan kuasa Tuhan mengalir. Aku berdoa Tuhan buat anakku yang sedang jauh dari Tuhan. Aku berdoa Tuhan, anakku Tuhan yang hidup di dalam kesusahan dan kesulitan perekonomian. Aku berdoa buat anak cucuku yang sedang di dalam konflik dan kegelisahan. Aku berdoa anakku yang sedang sakit hati dan meninggalkanmu. Hari ini Tuhan, ampuni aku tidak menjadi berkat buat mereka. Ampuni aku yang menuntut mereka. Ampuni aku yang tidak menteladan buat mereka. Hari ini anak-anakku, bapakmu, opungmu, mamamu, hari ini mau memberkati engkau. Aku berkati anakku. Engkau akan menjadi pemimpin atas bangsa ini. Engkau akan memimpin di dalam bisnismu. Engkau akan menjadi pemimpin yang berhasil di dalam media sosial. Engkau akan menjadi pemimpin di dalam perfilman. Engkau akan pemimpin di dalam aparatur negara. Engkau akan berhasil di dalam pekerjaanmu. Engkau akan berhasil di dalam sekolah. Engkau akan berhasil di dalam pendidikan. Engkau akan membuka sekolah. Engkau akan menjadi prinsipal. Engkau akan menjadi pemimpin
memimpin. Engkau Ya. akan memenangkan ribuan jutaan anak-anak bangsa yang Yes. tertinggal. Engkau kawat usahamu. Banyak orang-orang diberkati. Amin. Bahkan orang-orang suku-suku bangsa-bangsa akan Amin. datang. Mereka akan melihat hidupmu, melihat keluargamu, melihat anak cucumu. Dan mereka akan meneladani. Mereka akan diberkati oleh Engkau. Dan setiap kali mereka menyebut namamu, mereka melihat kemuliaan Allah. Dan Amin. mereka akan bersuka cita hidupnya oleh karena keteladananmu. Ada berkat Tuhan, ada Yes. urapan Tuhan, ada kepintaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Sebab hari ini Tuhan ada di sini. Amin. God bless you and keep you. Amen. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Lord bless you. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Say amen. 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 Amen, God. Amen. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami buat anak cucu cicit kami. Inilah doa kami untuk keluarga kami. Inilah doa kami untuk orang tua mertua ipar kami. Inilah doa kami buat anak cucu rohani kami. Keponakan-keponakan rohani kami. Ya. Karena mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Namamu akan terdengar oleh Amin. karena gaya hidup kerajaan Allah. Ya. Yang terpancar oleh setiap umat dan anak-anakmu di setiap inci muka bumi ini. Ya. Hidup mereka akan membawa kemuliaan Allah. Ya. Demikian hidup dari setiap anak-anakmu di dalam ruangan ini. Akan keluar membawa terang kemuliaan Allah. Dan Yes. oleh karena mereka memberkati, Allah sendiri mencurahkan kuasanya. Mencurahkan berkatnya. Amin. Sehingga engkau tidak berkekurangan tapi berkelimpahan. Dan lewat hidupmu berkat ini akan mengalir ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami Ya. bersyukur buat kebenaran hari ini. Di dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. God bless you.